Saat Jokowi bekerja membangun infrastruktur, mereka sibuk debat di kanal YouTube. Saat Gibran dipilih oleh lebih dari 96 juta pemilih, mereka melabeli dia anak nepotisme, tanpa melihat bahwa yang lain juga anak pejabat, tapi tidak ada yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena Gibran adalah anak Jokowi. Dan dendam terhadap Jokowi kini diwariskan ke anaknya. Lucunya, anak-anak politisi lain aman-aman saja. Puan Maharani jadi ketua DPR tak ada gaduh, Agus Harimurti jadi ketua partai sepi dari cacian. Bahkan anak-anak tokoh ormas bisa langsung loncat ke jabatan politik. Tapi begitu Gibran naik, langsung dihantam kiri kanan. Ini bukan sekadar kritik, ini dendam sosial yang dibungkus jargon akademis. Dan lebih lucu lagi, para pengkritik itu sering menyebut diri mereka sebagai kelompok rasional, penjaga demokrasi, atau bahkan pembela konstitusi. Tapi ketika rakyat memilih berbeda dengan selera mereka, rakyat malah dibilang bebal, dibilang bodoh, dibilang termakan pencitraan. Loh, demokrasi itu bukan ruang kuliah. Demokrasi adalah ruang realita. Yang dihitung bukan gelar, tapi kepercayaan. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan penting. Kenapa orang-orang yang merasa paling paham konstitusi, paling tahu teori kekuasaan, dan paling rajin mengutip Montesquieu, justru gagal memahami rakyat? Jawabannya sederhana, karena mereka hanya pintar di ruang kuliah, tapi asing di ruang publik. Mereka terjebak dalam menara gading, tempat di mana argumen disusun untuk saling membantah, bukan untuk membangun. Tempat di mana kebijakan publik hanyalah soal paper dan seminar, bukan soal jembatan, jalan tol, pabrik baterai, atau puskesmas di pelosok Papua. Mereka mungkin bisa menjelaskan model deliberatif Habermas, tapi tak tahu rasanya naik perahu 2 jam untuk ke sekolah. Mereka mungkin menghafal framework governance, tapi tak pernah ikut rapat dusun soal saluran irigasi. Itu sebabnya rakyat tidak percaya, karena kecerdasan mereka tidak berdaging, tidak menyentuh tanah, tidak menyatu dengan peluh. Lalu, ketika panggung kekuasaan tidak datang, yang muncul adalah frustrasi. Frustrasi karena gelar tidak menjamin pengaruh. Frustrasi karena akademik tidak otomatis diundang istana. Frustrasi karena setiap kali pemilu, pilihan rakyat tak pernah cocok dengan kalkulasi mereka. Dan frustrasi yang dipendam terlalu lama akan cari pelampiasan. Maka dimulailah siklus ini. Mencari kesalahan Jokowi, apapun itu. Ketika tak ketemu, bikin asumsi. Ketika asumsi dibantah data, ubah jadi satir politik. Ketika satir gagal menggerakkan publik, tuding rakyatnya bodoh. Ketika semua gagal, ajak teman bikin gerakan tandingan, lalu mengeluh karena tak ada masa. Siklus ini berputar terus. Berulang, tak produktif, tak konstruktif. Dan kita tahu, ini bukan tentang demokrasi, ini tentang ego yang terluka. Tentang orang-orang yang merasa pantas mendapat panggung, tapi justru dilupakan panggung sejarah. Ironis, bukan? Mereka mengaku cinta konstitusi, tapi menyerang proses demokrasi. Mereka mengaku pembela rakyat, tapi mencaci rakyat yang tidak sejalan. Mereka mengaku lebih pintar dari Jokowi, tapi Jokowi 2 kali dipilih rakyat. Gibran juga menang telak, lalu muncul kalimat klasik, rakyat salah pilih. Nah, ini adalah bentuk paling telanjang dari arogansi intelektual. Ketika intelektual mulai menyalahkan rakyat atas hasil demokrasi, maka yang bermasalah bukan sistemnya, tapi mentalnya. Dan perlu digarisbawahi, memimpin negara itu bukan lomba tulis esai, bukan soal bisa berdebat di televisi, bukan soal tampil galak di Twitter. Memimpin itu soal kepercayaan, soal kemampuan mengelola orang, anggaran, konflik, dan tekanan. Dan itu semua bukan ranah buku, tapi ranah nurani dan nyali. Makanya kita tak butuh pemikir yang sinis, kita butuh pelaksana yang bekerja. Kita tak kekurangan orang pintar, yang kita kekurangan adalah orang yang bisa diandalkan.